Ada 58 pertanyaan. Jadi yang ditanyakan itu bagaimana ceritanya? Ya diceritanya ada seseorang minta tolong. Begitu ditolong lapor polisi, kan repot jadinya. Udah gitu aja dong. Apa yang mau ditanya? Artinya sangat disesalin nggak sih, artinya kita niat bantu menolong tapi ternyata harus malah berurusannya seperti ini gitu. Ya itu kan hak seseorang mau lapor. Tapi kan dalam proses hukum itu orang boleh lapor polisi, tapi harus ada pembuktian. Jadi yang diperiksa, nggak langsung yang diperiksa hari ini adalah Dr. Oki. Silakan kalau Anda mau tanya, semuanya diperiksa sebagai saksi supaya tidak simpang siur. Semua diperiksa sebagai saksi, tidak ada diperiksa selain sebagai saksi. Yang lain-lain silakan bertanya sesuai dengan persoalannya yang ingin ditanyakan. Ada dokter, ada Niki, ada Dr. Oki. Silakan mau nanya apa? Laporan dari siapa dan atas kasus? Tanya penyidik laporan dari siapa. Yang jelas datang ada seseorang lapor, kewajiban kita hadir. Kita buktikan, ini loh percakapannya semua. Jadi tidak ada masalah, tapi kewajiban penyidik memanggil semua orang. Siapapun lapor pasti penyidik memanggil untuk dimintain keterangan. Ini adalah kewajiban mereka untuk memberikan keterangan bahwa apa yang dilaporkan ini tidak sesuai dengan bukti-bukti yang kita sampaikan. Seperti itu. Ini selama 12 jam satu-satu 50 pertanyaan masing-masing atau? Tidak, beda-beda. Banyak kali. Jadi yang di BAP dulu tuh saya sudah selesai, Dr. Oki sudah selesai, baru Doktif. Jadi main tunggu-tungguan, makanya lama. Kalau tadi udah duluan, dari siang udah pulang. Ada yang mau ditanya, ini ada Doktif mungkin yang lebih menjelaskan karena saya nggak paham masalah hal-hal terkait dengan Review skincare ya. silakan. Mungkin bisa dijelasin dong. Oke, dikit aja ya, udah capek. Jadi tadi Doktif menyampaikan bagaimana sih Doktif itu mereview sebuah skincare. Ada nggak sih data-data? Jadi Doktif menyampaikan bagaimana mereviewnya, cara mereviewnya, dan data lab yang Doktif sampaikan pun semua bisa dibuktikan dengan lengkap. Itu aja. Tadi barang juga. Iya, semuanya ada. Semua dokumen-dokumennya semuanya lengkap ya. Jadi yang Doktif sampaikan itu semua berdasarkan data. Itu aja. Kalau Karsi sendiri tadi menyampaikan apa komentar? Tadi ya kalau ditanya dijawab ya, nyampein seputaran ini aja yang lagi viral-viral. Kalau saya ditanyakan sebagai dokter, ditanyakan tentang isu-isu tentang produk-produk skincare yang diperiksa-periksa itu, apakah mengetahui tentang produk-produk berbahaya, apakah benar berbahaya. Lalu juga ditanya Nikita Mirzani hubungan dengan saya apa, saya bilang sebagai dokter saja. Kalau selanjutnya saya serahkan kepada penyidik. Yang jelas begini, di dalam setiap proses hukum itu adalah proses pembuktian, dan kita juga bisa buktikan adanya sebuah kejadian tersebut tidak seperti apa yang dilaporkan, jauh sekali dengan bukti-bukti yang kita sampaikan. Tapi itu biarlah menjadi penilaian penyidik. Yang jelas kewajiban kami sebagai warga negara, sebagai orang yang dilaporkan datang, kita rame-rame datang, kita sampaikan seperti itu. Ini 58 pertanyaan, 28, Doktif juga ada Sekitar 32. Ini lawyernya juga di belakang. Ini semuanya ini adalah tim dalam persoalan. Oke, mungkin dari Niki maupun yang lain gitu, ada pesan nggak sih untuk yang melaporkan Kejadian ini. Kalau gue sih cuma mau bilang ini ya, misalkan ya kalian dipanggil sama gue gitu ya, di sini mau duit nggak? Habis lo ambil duitnya, terus lo diteriakin maling. Gitu ya, kurang lebih begitulah ya. Tapi kan Oki shock nggak sih dengan laporan ini? Biasa aja, nggak shock lah biasa. Ngapain dia shock? Dia udah terbiasa yang lebih hebat aja. Dia. Cuma lucu aja gitu, ada orang kayak begitu tuh lucu aja. Tapi kamu sendiri kenal deket banget sebenarnya. Nggak kenal, nggak mau tahu, nggak mau deket. Tapi maunya nge-review. Kamu bilang laporannya katanya laporan pemerasan ya dari pihak kami. Siapa yang diperas? Siapa? Pelapor kan Dia ngomong nggak diperas? Ngomong nggak dari mulutnya diperas? Ya ngomong nggak? Coba suruh ngomong dong. Nikita Mirzani meres gitu. Jadi gini, Ngomong.
supaya kalau kata dokter ngomong. supaya Bicara. tidak simpang siur gitu ya. Di dalam unsur pemerasan itu pasti ada. Yang kedua, tidak mungkin ada komunikasi. Oke, yang terbaik sekian. Ini sebetulnya adalah SOP ya. Saya buka saja dalam percakapan itu terbukti dia minta tolong dalam tengah waktu Dia 1 tahun nyari-nyari. dia cari-cari. Bagaimana caranya bisa ketemu Niki? Niki bisa ceritakan itu. Setahun tidak diperpanjang lagi. Itu ada kok percakapan. Jadi apa yang menjadi peramai selama ini itu tidak seperti apa yang ada dalam proses pemeriksaan tadi. Jauh. Karena pemerasan itu ada unsurnya, ada ancaman. Bagaimana seseorang datang-datang tidak kenal menelpon seseorang minta tolong supaya ketemu. Habis itu ketemu terus itu. Kalau ini nanti setahun ya, habis itu setahun. Kalau mau habis tolong diberitahu ya. Terus bagaimana? Ada unsur seperti itu. Itu kejadian yang sebenarnya. Jadi ini ada seseorang, saya nggak tahu nih angin apa yang menyebabkan dia melakukan ini seperti itu. Tapi Yang- mungkin Nggak sudah meminjamkan uang tapi dia nanti pinjamin uang. maksudnya dengan adanya emosi ini hewan tadi kita kalau dia malah dibikin balik gitu istilahnya. Ya ntar kalau digigit ya gigit lagi. Nah berarti kalau tidak terbukti bersalah di sini ada mau lanjutan yang melaporkan. Ya gigit lah. Ya kan? Katanya digigit kan ya, kalau gitu gigit lagi. Tapi biarin proses ini berjalan, biar terang benderang, biar orang tuh belajar juga gitu kan, bahwasannya kalau ingin melaporkan itu ya laporannya harus yang jelas gitu kan. Jangan cuman karena diduga ada minta bantuan siapa, laporan yang harusnya tidak ada diada-adain. Ya, makanya biarin aja proses ini jalan, biar puas yang laporin ya kan. Kan sayang nanti udah keluar nominal laporannya nggak diterima kan sayang. Jadi harus diterima. Kalau nggak kebukti bakal lapor balik dari kasus kerjaan. Biarkan aja dulu. Iya, biarin aja dulu prosesnya ini Biarin aja berjalan ya Itu kan. aja. Biar nanti sampai ada pembuktian. Ya kalau ditanya ini tidak terbukti lapor balik ya pastilah nggak usah ditanya itu. Yang jelas ya, walaupun ada laporan ini, Doktif tidak pernah mundur dari persoalan. Mereview ya. Selama karena Doktif adalah sekali lagi Doktif itu sekarang ya, Doktif itu kan baru di dunia permedsosan ya Teh ya. Rocky ya Dok ya. Kita semua baru mengenal ya, baru masuk ke dunia permedsosan. Di sini Doktif cukup kaget pada saat Doktif berbicara ke media. Itu buzzer-buzzernya menyerang Doktif dengan kata-kata, oh itu panik. Doktif terlihat panik. Tapi kalau nggak bicara dibilang apa? Takut. Ini bener-bener Doktif tuh baru banget. Tapi apa yang Doktif lakukan itu semuanya by data, ya. Dan Doktif itu sebagai seorang konsumen, jadi jangan nanti masyarakat yang nggak suka sama Doktif bilang ini Doktif selalu berlindung di balik undang-undang. Loh, kan kita kan masyarakat Indonesia dilindungi oleh undang-undang, jadi nggak ada yang salah. Tapi yang Doktif lihat selama ini yang menang adalah penggiringan opini, itu yang akan menang. Dan Doktif demi Allah tidak pernah menggunakan jasa buzzer sekalipun. Ya, jadi Doktif melihat sekarang mereka ini ya diduga menggunakan jasa buzzer yang luar biasa akan menggiring opini publik ke arah yang mereka inginkan. Gitu. Jadi kalau Doktif ya nggak takut, selama Doktif benar kenapa Doktif harus takut? Doktif nggak akan mundur. Gitu, ya. Mungkin nanti ada yang nanya kemarin-kemarin di live-nya Doktif, bagaimana apakah mungkin akan mundur untuk mereview? Nah, mungkin Doktif kasih kesempatan buat lawyer Doktif bicara. Silakan Bang bicara. Terkait dengan hak mereview ya. Ya, oke, terkait dengan hak mereview kan itu sudah disampaikan tadi. Berulang kali kita sampaikan bahwa itu sudah ditegaskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam rangka pelaksanaan perlindungan konsumen, itu masyarakat pemerintah punya hak dalam rangka pengawasan, baik dalam publikasinya maupun dalam tindakannya nanti untuk melaporkan kepada yang berwenang. Iya, jadi di sini ya Doktif itu ada di masyarakat. Doktif sebagai pembeli, sebagai konsumen, dan tidak ada sedikitpun Doktif ingin menjatuhkan usaha orang lain. Jadi buat yang owner skincare yang produknya sih aman-aman aja, nggak perlu risih, tenang-tenang aja. Tapi buat mereka yang nakal pasti akan risih. Kenapa? Karena keinginan mereka untuk terus menipu masyarakat itu akan terganggu dengan adanya Doktif. Ya, oke? Udah?